Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1299. Di mana mereka sekarang? Tanya Luo Xiu dengan cepat. Ia hampir saja pergi, tapi tak disangka memperoleh petunjuk penting seperti ini. Aku melihat mereka di tempat ini, tapi kondisi mereka tidak baik, sepertinya sedang dikejar, jawab Ning Hanling sambil mengeluarkan sebuah giok peta dan menandai lokasi pertemuannya dengan Duan Kong dan kedua wanita itu. Menurut penjelasannya, mereka sedang diburu oleh orang-orang dari Menara Obat Abadi, sebuah kekuatan suci papan atas di alam Suan yang bahkan memiliki leluhur berkekuatan tingkat tertinggi. Mana mungkin, Duan Kong itu seorang penguasa Dao, mana mungkin bisa diburu? Sergah Dikui yang berdiri di belakang Luo Xiu dan tak kuasa menahan keterkejutannya. Ucapannya ini membuat Ning Hanling benar-benar terkejut. Tadi dia dengar apa? Seorang penguasa Dao. Lebih baik kita lihat langsung, ujar Luo Xiu, karena menurutnya Ning Hanling tak mungkin berbohong soal ini. Jika Duan Kong sampai diburu, berarti ia sudah bukan lagi seorang penguasa Dao. Mungkin dalam pelariannya dari alam Huang, ia mengalami luka serius. Berbekal kecepatan dari cakram Dao abadi, mereka segera tiba di kota Tianzhu dan membawa serta Ning Hanling. Menurutnya, saat ia berada di sana beberapa waktu lalu, mendadak pecah pertempuran di dalam kota. Orang-orang dari Menara Obat Abadi yang memulainya. Di tengah kekacauan itu, seorang pria dan dua wanita cantik berhasil menerobos pengepungan. Ketiganya adalah Duan Kong bersama Ji Xiaozi dan Yuer. Saat mereka melarikan diri, kebetulan lewat tak jauh dari Ning Hanling sehingga ia sempat melihat sekilas. Dengan bimbingan Ning Hanling, Luo Xiu berdiri tepat di depan Menara Obat Abadi. Tanpa peduli banyaknya orang yang lalu lalang di sana, ia mengangkat tangan dan memanggil keluar cakram Dao abadi yang seketika mengembang hingga ratusan kilometer dan menyelimuti area sekitar dengan kekuatan ruang waktu. Wuung, ruang di depan Menara Obat Abadi bergetar seperti permukaan air dan memancarkan gelombang yang tersebar luas. Di bawah tarikan kekuatan ruang waktu, sungai waktu yang luas dan megah pun muncul, memancarkan aura mistis yang mendalam. Sungai waktu, astaga, ada yang membalik waktu di sini. Banyak orang segera menyadari kekacauan ini. Meski bagi para kultivator jalur waktu kemampuan seperti itu tak asing, sangat sedikit yang mampu mencapainya, sehingga bagi mayoritas orang, ini sudah termasuk ilmu dewa. Cakram Dao abadi memancarkan kekuatan luar biasa hingga membuat para kaisar 9 cakra dari Menara Obat Abadi tak bisa mendekat. Mereka hanya bisa memandang dengan wajah berubah-ubah. Sungai waktu yang bergulung-gulung menggantung di langit kota Tianzhu. Luo Xiu pun membentuk mudra dengan tangannya, dan adegan dalam sungai waktu mulai berbalik mundur. Dengan kekuatan Luo Xiu sekarang dan bantuan artefak abadi itu, ia bahkan bisa membalik waktu hingga 10.000 tahun ke belakang. Adegan terus mundur dengan cepat hingga berhenti pada momen ketika Duan Kong bersama Ji Xiaozi dan Yuer memasuki Menara Obat Abadi, lalu tak lama setelah keluar, mereka disergap. Meskipun tak ada suara yang terdengar dari adegan itu, dari gerakan dan kekuatan yang dikeluarkan oleh Duan Kong, tampak bahwa kekuatannya sudah turun dari tingkat penguasa Dao menjadi hanya setingkat suprim. Ini menandakan luka yang dideritanya sangat parah. Sama seperti wanita berbaju hijau yang membawa pergi Lu Mengyao dahulu, bila luka tak bisa pulih, kekuatan akan terus menurun dan bisa berujung pada kematian. Dalam kondisi ini, ia tak boleh bertarung karena akan memperparah lukanya. Hup, dengan satu gerakan tangan, Luo Xiu menghapus sungai waktu, dan dari matanya yang biasanya tenang memancar dua cahaya dingin tajam. Menara Obat Abadi, berani sekali kalian, serunya dengan dingin. Lalu melambaikan tangannya, memanggil cahaya abadi yang membentuk tangan raksasa dan menghantam langsung ke arah bangunan itu. Adegan ini mengejutkan seluruh kota Tianzhu. Menara Obat Abadi dikenal sebagai kekuatan paling dominan di wilayah itu, dan kini seseorang dengan terang-terangan menyerangnya. Ketika tangan raksasa itu jatuh, perisai pertahanan dari Menara Obat Abadi pun menyala. Tapi di bawah tekanan telapak tangan dewa itu, perisai mereka bagaikan cangkang telur yang rapuh retak dan hancur dalam sekejap. Dentuman maha dahsyat mengguncang tanah kota Tianzhu, debu pun membumbung tinggi. Saat para kultivator di kota sadar dari keterkejutan, yang tersisa dari Menara Obat Abadi hanyalah bekas telapak tangan raksasa yang terpatri dalam-dalam di tanah. Bagi Luo Xiu, menghancurkan Menara Obat Abadi bukanlah sesuatu yang besar. Di dunia alam Suan ini, hanya penguasa Dao sejati Xuanzu yang benar-benar ia anggap lawan yang pantas. Dengan tenang, Luo Xiu pun menggambar pola formasi di udara dan menggunakan kekuatan jalur formasi untuk menangkap jejak energi Duan Kong dan kedua wanita itu yang masih tertinggal di lokasi. Dalam waktu singkat, ia berhasil melacak arah mereka.
Kita pergi, katanya, lalu memacu cakram Dao abadi bersama Dikui dan yang lain. Dalam sekejap, mereka pun lenyap, meninggalkan kota yang masih terguncang. Saat Luo Xiu menemukan ketiga orang itu, Duan Kong, Ji Xiaozi, dan Yuer seorang kakek dengan kekuatan tahap pertengahan tingkat Supreme tengah memimpin 4 ahli bertingkat 9 roda besar untuk membentuk formasi besar yang menjebak mereka di dalam. Kondisi Duan Kong sangat buruk, kekuatannya telah turun ke tingkat awal Supreme dan ia terus-menerus batuk darah hingga bagian depan jubahnya dipenuhi noda merah. Untungnya, Yuer memegang simbol surgawi King Tian, sebuah harta tingkat penguasa Dao buatan King Tian penguasa Dao, yang merupakan alat pelindung. Meski Yuer sendiri belum memiliki kekuatan tinggi, ia mampu mengaktifkan simbol itu menggunakan kekuatan Dao kehidupan yang ia pelajari, sehingga tetap bisa menahan serangan dari lawan setingkat pertengahan Supreme. Namun karena kekuatannya terbatas, setiap kali ia mengaktifkan simbol itu, tenaganya terkuras cepat dan sepertinya ia takkan sanggup bertahan lebih lama. Kak Xiaozi, sepertinya hari ini kita akan mati di sini, ujar Yuer dengan suara lemah dan wajah pucat. Gadis bodoh, jangan bicara begitu. Luo Xiu adalah kakak tertua kita. Dia pasti akan datang menyelamatkan kita, jawab Ji Xiaozi dengan yakin, meskipun hatinya sendiri pun dihantui rasa putus asa. Duan Kong lalu menyela dengan suara lemah sambil kembali batuk darah, Nona Yuer, mohon bertahan sedikit lagi. Aku bisa mengorbankan seluruh kekuatanku untuk menggunakan teknik rahasia, menciptakan celah bagi kalian berdua melarikan diri. Jika kalian berhasil selamat, tolong serahkan sisa jiwa asliku kepada Tuan Muda. Kelak jika beliau mencapai tingkatan abadi, mungkin bisa membantuku membentuk ulang jiwaku dan hidup kembali. Dalam hati, Duan Kong merasa serba salah. Jika ia mengabaikan keselamatan dua wanita ini, ia masih punya 70% peluang untuk kabur. Namun ia juga sadar bahwa jika ia berbuat demikian, Luo Xiu tidak akan mengampuninya. Maka satu-satunya pilihan adalah mempertaruhkan segalanya dan berharap kesetiaannya dalam melindungi keluarga Luo Xiu bisa membuahkan hasil di kemudian hari. Tepat saat itu, suara akrab menyapa mereka, tak seorang pun dari kalian akan mati. Sosok Luo Xiu pun muncul di hadapan mereka. Bagi Luo Xiu, menembus formasi tingkat Supreme adalah hal mudah, ia merobek celah dalam formasi dan masuk. Ia mengambil botol giok, menuangkan 2 tetes air suci Tianyi, lalu menembakkannya ke mulut Ji Xiaozi dan Yuer. Bagi kekuatan mereka berdua, air suci Tianyi cukup untuk memulihkan kondisi mereka. Sedangkan Duan Kong, karena luka yang sangat parah, membutuhkan lebih banyak. Air suci Tianyi dikenal sebagai obat pemulih tertinggi tingkat penguasa Dao, berasal dari akar keabadian unsur air dan api, yang bisa menyembuhkan hampir semua luka di bawah tingkat penguasa Dao. Tuan Muda, kakak, kedua wanita itu berseru hampir bersamaan, bahkan Yuer mengucek matanya, seolah tak percaya pada penglihatannya. Sementara di luar formasi, terdengar jeritan maut dengan kekuatan Dikui, ia dengan mudah meremukkan tubuh si leluhur menara obat abadi hingga menjadi kabut darah, dan keempat ahli 9 roda besar lainnya pun tak luput, semua dibinasakan olehnya. Dua gadis bodoh, syukurlah kalian selamat, ujar Luo Xiu sambil menghela napas lega. Jika salah satu dari mereka celaka, ia pasti akan menyesal dan sedih. Duan Kong, terima kasih atas pengorbananmu, tambahnya sambil menatap Duan Kong dengan penuh penghargaan. Ia mendengar semua kata-kata Duan Kong tadi, dan kesetiaannya dalam menjaga keluarga membuat Luo Xiu mulai menaruh hormat padanya. Tuan Muda terlalu memuji. Ini memang tugas saya, jawab Duan Kong rendah hati. Setelah meminum air suci Tianyi, ia segera merasakan lukanya mulai pulih dengan cepat. Dalam 2 jam ke depan, ia yakin akan kembali ke tingkat awal penguasa Dao. Luo Xiu mengangguk puas. Kini, dengan kekuatannya sendiri, ia sudah mampu meramu pil tingkat penguasa Dao. Jika nanti berhasil membuatnya, tentu Duan Kong akan mendapat bagian. Di alam semesta, menemukan obat tingkat penguasa Dao sangatlah sulit, bahkan lebih langka daripada batu penguasa Dao tingkat tinggi. Dari zaman Dayan yang tak terhitung lamanya, hanya 14 penguasa Dao sejati yang pernah muncul, meski tak sedikit jenius berbakat muncul sepanjang sejarah. Namun semua itu sia-sia jika tak ada sumber daya memadai untuk mengasah potensi mereka. Kini dengan pulihnya Duan Kong, Luo Xiu telah memiliki seorang tangan kanan berkekuatan penguasa Dao sejati. Ning Hanling yang menyaksikan semuanya hanya bisa terdiam kaku, baru saat itu ia menyadari betapa bodohnya ia dulu saat memilih bergabung dengan Istana Bulan Surga. Seandainya saat itu ia memilih mengikuti Luo Xiu, mungkin takdirnya akan berbeda. Tapi di dunia ini, tak ada kata seandainya. Bahkan kekuatan dewa yang mampu membalik waktu pun punya batasan dan tak bisa dipakai semaunya. Bersambung.